Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video presentasi kami, yaitu materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Ardelia Andrisia. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau financing activities adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, pemilik atau pemegang saham, dan kreditor, pemberi pinjaman. Selain dari investor, perusahaan itu juga bisa memperoleh pendanaan dari kreditor. Terdapat dua jenis kreditor. Yang pertama itu kreditor hutang yang secara langsung meminjamkan uang kepada perusahaan, dan yang kedua kreditor koperasi yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Pengembalian dari investor ekuitas ini tidak dijamin dan tergantung pada tingkat laba di masa depan. Sedangkan pengembalian kreditor itu umumnya ditentukan dalam kontrak pinjaman. Selanjutnya di sini terdapat analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah pendanaan jangka pendek dan jangka panjang, sewa, kontingensi, dan komitmen, di mana pendanaan jangka pendek dan jangka panjang ini biasanya disebut dengan kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar. Selanjutnya adalah pengertian tentang kewajiban. Kewajiban atau liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban itu dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban pendanaan atau financing liabilities merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit seperti wesel bayar jangka panjang dan obligasi, pinjaman jangka pendek, dan sewa. Kalau kewajiban operasi atau operation liabilities itu merupakan kewajiban yang timbul dari operasi seperti kredit perdagangan, kredit yang ditangguhkan, kewajiban pensiun. Nah, di dalam kewajiban ini ada kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan analisis kewajiban. Dimana yang pertama itu adalah kewajiban lancar atau jangka pendek, merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Terdapat dua jenis kewajiban lancar. Yang pertama itu jenis yang timbul dari aktivitas operasi, yang kedua itu yang timbul dari aktivitas pendanaan. Yang timbul dari aktivitas operasi itu meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka, non-rate revenue, uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual lainnya. Kalau yang timbul dari aktivitas pendanaan itu meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, dan utang bunga. Selanjutnya di sini adalah kewajiban tak lancar atau jangka panjang. Itu merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kewajiban tak lancar itu meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Selanjutnya adalah analisis kewajiban. Di dalam analisis kewajiban ini, auditor merupakan salah satu sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban. Fitur penting dalam analisis kewajiban itu yang pertama adalah ketentuan utang, di mana itu seperti tanggal jatuh temponya, tingkat bunganya, pola pembayaran, dan jumlah. Dan yang kedua di sini adalah pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Yang ketiga, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Yang keempat adalah kewajiban utang modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas atau debt to equity, dan ukuran keuangan lain. Yang kelima, fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi. Yang keenam adalah larangan atas pembayaran-pembayaran seperti dividen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titik Susanti. Nama saya Titik Susanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sewa. Sewa merupakan bentuk pendanaan yang populer khususnya dalam beberapa industri tertentu. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik resort dan penyewa lease. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh resort selama masa sewa. Sebagai balasannya, penyewa membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum kepada pemilik sewa. Nah, maksudnya pemilik sewa membayarkan sejumlah uang kepada pemilik sewa dengan perjanjian kontraktual, dan perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh penyewa selama masa sewa.
Dalam akuntansi dan terdapat 6 pelaporan sewa. Yang pertama, klasifikasi dan pelaporan sewa. Yang kedua, akuntansi sewa sebuah ilustrasi. Dan yang ketiga, penangkapan sewa. Keempat, analisis sewa. Kelima, dampak operating lease. Dan keenam, konversi operating lease menjadi capital lease. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Lease mengklasifikasi dan mencatat sewa sebagai capital lease. Jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria sebagai berikut. 1. Terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli sewa pada harga murah. Dan yang ketiga, masa sewa 75% lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh pemilik. Selanjutnya, akuntansi sewa sebuah ilustrasi. Laporan keuangan operating lease lebih sederhana, namun kapitalis secara konseptual lebih unggul, dipandang dari perspektif neraca maupun laporan laba rugi. Dari sudut pandang neraca, akuntansi kapitalis mengakui manfaat aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi sewa. Sebaliknya, metode operating lease mengabaikan manfaat dan kewajiban tersebut dan sepenuhnya mencerminkan dampaknya hanya di akhir masa sewa. Neraca dalam operating lease gagal mencerminkan aset dan kewajiban sewa perusahaan. Pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan kapitalis untuk melaporkan aset sewa maupun kewajiban sewa dalam neraca. Perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk kapitalis dan operating lease yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Selanjutnya, analisis sewa. Bagian ini melihat dampak operating lease dan kapitalis. Terdapat analisis laporan keuangan. Bagian ini memberikan petunjuk yang spesifik tentang bagaimana penyesuaian laporan keuangan untuk operating lease yang seharusnya dicatat sebagai kapitalis. Selanjutnya, dampak operating lease. Terdapat 5 dampak pada laporan keuangan. Pertama, operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan dampak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Yang kedua, operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama rasio perputaran aset. Yang ketiga, operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan kapitalis. Artinya, operating lease melaporkan laba lebih tinggi di awal masa sewa dan melaporkan lebih rendah di akhir masa sewa. Yang keempat, operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Hal tersebut meningkatkan rasio lancar dan pengukuran likuiditas lainnya. Yang kelima, operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa. Dengan demikian, operating lease menyajikan lebih rendah dari yang seharusnya laba operasi dan beban bunga. Selanjutnya, konversi operating lease menjadi kapitalis. Untuk mengonversi operating lease menjadi kapitalis, kita memerlukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating lease. Langkah-langkah untuk mengonversi operating lease menjadi kapitalis adalah: pertama, menilai apakah klasifikasi operating lease dapat diterima. Yang kedua, menghitung nilai aset sewa. Dan yang ketiga, mengestimasi dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Selanjutnya, kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya
bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi yang disebut kewajiban bersyarat merupakan klaim potensial atas sumber daya manusia, atas sumber daya perusahaan. Kerugian ini harus memenuhi dua kondisi, yaitu pertama, besar kemungkinan bahwa aset akan turun nilainya atau kewajiban akan timbul. Yang kedua, jumlah kerugian harus sepakat diestimasikan dengan memadai. Analisis kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi yang dilaporkan seperti garansi jasa dan jaminan merupakan estimasi. Keakuratan analisis kita atas kewajiban bergantung pada keakuratan estimasi tersebut. Kita juga harus menganalisis pengungkapan atas seluruh kerugian kontingensi. Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi deskripsi kewajiban kontingensi dan tingkat risiko, jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlukan dalam penentuan risiko. Pembebanan estimasi kerugian kontingensi jika ada. Analisis, kita harus mengakui bahwa perusahaan terkadang kurang mengestimasi atau tidak mengakui kewajiban tersebut. Selanjutnya, komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Baik, dari penjelasan materi di atas, kesimpulannya adalah aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Sumber pendanaan eksternal ada dua, yaitu pemilik dan pemegang saham dan pemberi pinjaman. Kewajiban atau liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Sewa merupakan suatu perjanjian atas pemilik dan penyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memakai aset pemilik selama sewa berlangsung. Dan imbalan bagi pemilik adalah si penyewa harus memberikan pembayaran sewa yang disebut sewa minimum selama sewa berlangsung. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata dalam berbicara atau menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.